Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak, silakan duduk. Dengan Bapak siapa? Iya, saya dengan Ahmad Iwan, Pak. Bapak Iwan. Bapak Iwan, ada permasalahan apa yang bisa kami bantu? Saya ada permasalahan ini, Pak, ingin konsultasi mengenai pembatalan perkawinan. Ada permasalahan apa Pak sehingga Bapak datang kemari ingin mengajukan konsultasi pembatalan perkawinan? Iya, masalah saya ini, Pak. Istri saya menikah lagi, Pak, tanpa pengetahuan saya. Istri Bapak menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Bapak. Nah, apakah saat ini Bapak dengan istri Bapak masih dalam status perkawinan yang sah? Iya, Pak. Belum, saya dan istri saya masih terikat perkawinan yang sah dan belum ada kata cerai. Kalau boleh tahu, siapa identitas dari istri Bapak? Istri saya namanya Maya Aziza. Oke, istri Bapak dengan Maya Aziza. Di mana Bapak melangsungkan pernikahan dengan istri Bapak? Jadi saya menikah dengan istri saya pada tahun 2019 di KUA Kecamatan Leuwaru, Pak, Kota Malang. Itu pernikahannya dilangsungkan tahun berapa Pak? Pernikahan saya tahun 2019. Berarti sampai dengan saat ini usia pernikahannya sudah 4 tahun ya? Nah, selama pernikahan itu apakah sudah dikaruniai anak? Iya, saya dengan istri saya punya satu orang anak perempuan. Kalau boleh saya tahu, siapa identitasnya? Nama anak saya Farina Aulia, umurnya sekarang 3 tahun, Pak. Nah, permasalahan apa yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak ingin mengajukan pembatalan perkawinan terhadap istri Bapak? Jadi sekarang istri saya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, Pak. Begitu. Apakah Bapak tahu kalau istri Bapak ini sudah menikah? Iya, Pak, menurut informasinya istri saya sudah menikah lagi, Pak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa istri Bapak ini kan menikah tanpa sepengetahuan Bapak. Nah, pada saat itu posisi Bapak ada di mana? Jadi posisi saya selama ini bekerja di Malaysia, Pak. Saya menjadi buruh di Malaysia. Sejak kapan Bapak bekerja di Malaysia itu? Itu saya bekerja di Malaysia setelah menikah. 3 bulan setelah menikah saya langsung pergi merantau ke Malaysia. Itu 3 bulan setelah perkawinan, berarti sekitar bulan September 2019 ya. Iya, iya. Bapak di Malaysia bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai buruh di perusahaan tekstil dan konveksi. Nah, sedangkan pekerjaan istri Bapak di rumah sebagai apa? Selama kita menikah, istri saya tidak bekerja, Pak. Dia hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Nah, selama Bapak bekerja di Malaysia, bagaimana kira-kira komunikasi dengan istri Bapak yang ada di Indonesia? Selama ini saya komunikasi dengan istri itu baik-baik saja, lancar-lancar saja, begitu intens, tidak ada masalah ya. Kira-kira Bapak biasanya pulang berapa kali dalam 1 tahun ke Indonesia? Ya karena tuntutan ya, Pak. Saya paling dalam 1 tahun itu pulang hanya 1 kali setahun, itu pun pas hari raya Idul Fitri saja, Pak. Begitu. Tapi apakah nafkah yang Bapak berikan itu bisa tercukupi ke istri Bapak? Sampai saat ini tidak ada masalah sih mengenai nafkah, dan istri saya pun tidak pernah protes mengenai nafkah yang saya berikan. Kalau boleh saya tahu, berapa kira-kira penghasilan Bapak setiap bulannya? Di sana saya bekerja itu penghasilan 1.200 ringgit
Kalau dirupiahkan sekitar 4 juta, Pak. Nah, dari gaji yang Bapak terima sebesar 1.200.000 itu atau yang dirupiahkan menjadi 4 juta, bagaimana pembagian nafkah kepada istri Bapak dan kebutuhan hidup Bapak selama di Malaysia? Uang yang 4 juta itu saya hanya pergunakan untuk kebutuhan saya saja yang seperlunya. Sisanya saya transfer ke istri saya sebagai tanggung jawab nafkah gitu, Pak. Oke. Berarti selama ini nafkah yang Bapak berikan itu cukup untuk menghidupi istri dan anak Bapak ya? Iya, setahu saya sampai saat ini cukup, Pak, soalnya istri saya tidak pernah protes. Oke. Sejauh ini dari permasalahan yang Bapak ceritakan, saya bisa menangkap kalau sebenarnya permasalahan ini bukan berada di masalah nafkah, karena nafkah yang Bapak berikan kan bisa mencukupi. Mungkin ada permasalahan lain yang mungkin menyebabkan istri Bapak itu menikah dengan laki-laki lain. Nah, kapan Anda mengetahui kalau istri Bapak ini sudah menikah dengan laki-laki lain? Pada tahun ini, Pak, pas saya balik hari raya Idul Fitri April kalau nggak salah kemarin. Jadi ketika saya pulang, tahu-tahu istri saya sudah tidak ada di rumah, dan saya diberi informasi kalau ternyata istri saya sudah menikah lagi, begitu, Pak. Apakah informasi yang Bapak terima ini benar adanya? Saya sudah mengkonfirmasi ke orang tua istri saya, dan mereka juga membenarkan kalau istri saya memang sudah menikah lagi. Oke. Sebelum Bapak pulang ke tanah air pada bulan April tahun 2023, itu kira-kira bagaimana komunikasi Bapak dengan istri Bapak? Apakah masih lancar? Lancar sih, Pak, tapi setelah, kalau tidak salah itu pada bulan Februari, istri saya mulai sulit dihubungi, Pak. Jadinya nggak seperti biasanya, dia mulai sulit dihubungi gitu. Apakah Bapak tahu apa penyebabnya sehingga istri Bapak ini mulai sulit dihubungi? Nggak ada sih, Pak, tiba-tiba aja dia sulit dihubungi gitu. Oke. Apakah Bapak tahu siapa suami baru dari istri Bapak? Menurut informasi yang saya terima, namanya Dimas, Pak. Dari mana Bapak tahu kalau informasi tersebut benar? Apakah Bapak mengkonfirmasi dengan keluarga istri Bapak atau Iya. gimana? Iya, benar, Pak. Setelah saya dikasih tahu informasi oleh tetangga, saya langsung mengonfirmasi kepada orang tua istri saya, dan benar saja, Pak. Kedua orang tua istri saya membenarkan hal tersebut. Dan dari situ juga saya tahu kalau nama suami barunya itu Dimas, kalau tidak salah. Kira-kira Bapak kenal nggak dengan laki-laki baru ini? Nggak kenal, Pak, nggak tahu saya siapanya. Apakah sebelumnya Bapak mencurigai adanya hubungan antara istri Bapak dengan laki-laki lain sebelumnya? Saya nggak curiga sih, Pak, soalnya hubungan saya dengan istri saya rasa baik-baik aja gitu. Tiba-tiba aja dia menikah lagi gitu. Suami baru dari Bapak ini domisili asalnya dari mana, Pak? Domisili, kalau informasi saat ini suaminya itu alamatnya di Kecamatan Lowokwaru, kalau tidak salah. Oke. Apakah Bapak tahu pernikahan antara istri Bapak dengan laki-laki ini apakah dilakukan secara siri ataukah secara resmi di KUA? Menurut informasinya juga, pernikahannya dilakukan secara resmi di KUA. Kalau boleh tahu di KUA mana, Pak? Biar detail nanti. KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Oke. Nah, sejauh ini apakah Bapak mengetahui di mana keberadaan istri dan anak Bapak? Istri dan anak saya kayaknya tinggal di rumah suami barunya, Pak. Baik, itu dari permasalahan yang sudah Bapak kemukakan ini, apakah Bapak sudah berusaha untuk menghubungi lagi dengan istri Bapak?
Belum sih Pak, belum ada, hilang komunikasi dengan istri saya. Saya juga bingung Pak, mau gimana kelanjutannya ini. Saya juga untuk solusinya saya juga bingung. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan saya solusi atas masalah saya ini. Baik, berdasarkan permasalahan yang Bapak ajukan kepada kami bisa menyimpulkan kalau Bapak ingin mengajukan gugatan pembatalan pernikahan. Apakah Bapak sudah tahu mekanisme pembatalan pernikahan? Belum Pak, gimana? Oke, baik Pak. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan itu diatur terkait pembatalan perkawinan. Tepatnya ada di pasal 23. Jadi pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan itu adalah suami sendiri, yaitu Bapak. Nah, karena Bapak yang berkepentingan langsung terhadap permasalahan ini, maka nanti Bapak bisa mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di pengadilan agama. Karena Bapak kan dan istri Bapak beragama Islam, maka gugatannya nanti diajukan di pengadilan agama. Di pengadilan agama mana? Nah, itu nanti pengadilan agamanya sesuai dengan domisili Bapak atau domisili istri Bapak. Domisili Bapak sekarang kan ada di Kecamatan Lowokwari ya Pak, di Kota Malang. Berarti nanti pengajuan gugatan pembatalan pernikahan itu dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang gitu Pak. Atau bisa juga di tempat istri Bapak menikah dengan laki-laki ini. Tapi istri Bapak menikah itu di mana Pak? Di KUA Kecamatan Pakisagi. Oh, di Kecamatan Pakis, berarti Kabupaten Malang. Berarti nanti Bapak bisa ajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jadi ini bisa dua Pak, bisa di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai wilayah tempat tinggal domisili Bapak dan istri Bapak, atau bisa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan wilayah di mana istri Bapak menikah dengan laki-laki baru ini. Nah, dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, di sini sepertinya ada kesalahan pencatatan perkawinan ya. Mungkin ada keteledoran dari pihak KUA. Kalau perkawinan Bapak kan dilangsungkan di KUA Kecamatan Lowokwari, sedangkan di pernikahan istri Bapak itu ada di KUA Kecamatan Pakis. Nah, mungkin pejabat yang ada di KUA Kecamatan Pakis ini tidak menelusuri asal-usul pernikahan dari istri Bapak sebelumnya yang ada di KUA Kecamatan Lowokwari gitu. Nah, jadi perkawinan antara istri Bapak dengan laki-laki barunya ini itu bisa dibatalkan Pak. Kenapa? Karena istri Bapak masih terikat perkawinan dengan Bapak secara sah dan belum ada status perceraian. Nah, untuk itu Bapak sebagai pihak yang berkepentingan langsung bisa mengajukan gugatannya tadi Pak di Pengadilan Agama Kota Malang atau di Kabupaten Malang itu. Nah, sampai ini apakah bisa memahami konsultasi ini? Iya, saya sebagai konsultasi ini saya mendapat gambaran Pak untuk tindakan selanjutnya. Baik Pak, apakah Bapak hanya cukup sampai di konsultasi ini ataukah meminta kami untuk mendampingi perkara ini gitu Pak? Harapannya nanti saya mendapat pendampingan gitu Pak untuk kasus ini. Baik Pak, kalau Bapak ingin didampingi dari kami, maka nanti kami meminta dokumen-dokumen yang bisa kami buatkan, yang bisa kami perlukan untuk pengurusan masalahnya di Pengadilan Agama. Nah, mulai dari buku kutipan akta nikah, kemudian kartu keluarga, terus kartu tanda penduduk Bapak dan istri Bapak, apakah Bapak masih menyimpan? Fotokopinya aja kayaknya. Oke, alhamdulillah kalau masih ada. Terus yang keempat terkait akta kelahiran anak gitu. Jadi nanti 4 berkas ini nanti Bapak bisa siapkan dokumen asli maupun yang fotokopinya sehingga nanti kami bisa proses lebih lanjut.
Nah, mungkin nanti kita akan jadwalkan lagi terkait pembuatan kronologi ini dengan cerita-cerita yang lebih detail, dilengkapi dengan bukti-bukti. Ada lagi Pak yang bisa kami bantu? Cukup sih Pak. Oke. Baik Pak, nanti kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau sesuatu yang bisa dikonsultasikan, nanti bisa menghubungi kepada pihak di LBH kami Pak. Gitu. Terima kasih Pak atas kehadirannya di LBH kami. Ya Pak, saya izin.